Ya, kembali lagi di saham Gocapan. Sekarang saham STRK Lopina Beach Brewery Tbk. Ini emitennya non syariah ya. Nah, kenapa non syariah? Oh, ya. Baik, kita langsung aja. Ini kepemilikan masyarakatnya. Sedikit sebenarnya masyarakat itu ya. Terus apa yang terjadi? Desember, Januarinya belum keluar. Udah banyak yang cabut ya dari emiten ini. Baik, selanjutnya ini IPO-nya segini ya, harga IPO-nya segini, tapi kita nggak tahu harga aslinya berapa ya, nominalnya ya. Baik, nanti saya kasih tahu harga nominalnya. Karena ini emiten yang baru IPO, maka laporannya ya segini. PE-nya emang di bawah 10. Nih, cuman PBB-nya lumayan tinggi. Nah, ini belum keluar juga nih. Kita lihat di sini. Ini sebenarnya kalau di sini ya, cashnya ada, asetnya ada, utang jangka panjang sama jangka pendeknya nggak ada ya. Jadi termasuk ini yang tidak punya utang mungkin ya. Ini berdasarkan catatan di sini ya. Baik, selanjutnya. Tapi sebelumnya saya ingatkan dulu, ini adalah rekaman saya bagaimana pergerakan dari saham 50-an yang belum 1 tahun IPO udah nyentuh ke gocap 2 kali ya. Nah, untuk udah 2 hari kemarin saya pantau 2 hari kemarin karena ada teman yang tolong dong katanya STRK. Nah, karena saya lihat 2 hari pantau dan hari ini baru bisa saya rekam videonya. Nah, seperti inilah. Jadi ada antrian di kanan, nyender kanan sekitar 1 juta lotan. Ini rekaman tanggal 2 bulan Februari ya. Ingat ya, sekali lagi ini hanya rekaman saya. Saya ingin tahu dan kita akan belajar sama-sama bagaimana saham Gocapan itu ketika IPO belum setahun tapi udah menyentuh gocap 2 kali. Baik, selanjutnya tadi saya bilang seperti ini nih. Kalau dia nominalnya itu sekitar 12 perak, harga IPO-nya 100. Jadi nominalnya itu cuma 12 perak ya. Nah, ini kepemilikan 23% itu kalau saya total sekitar 24 jutaan ya, 24 juta lot. Dan ini underwriter-nya ada 4, SH, FZ, HD sama PG. Nah, inilah catatan saya, nanti kita bahas satu-satu ya. Baik, kita bahas dulu dari tanggal 10 Oktober sampai tanggal 25 Januari. Dan di sini adalah broker summary-nya. Ini ada SH, PG, HD sama FZ ya, underwriter-nya. Ini kakak nyempil satu nih ya. Nah, sedangkan saham yang udah keluar ada sebesar segini ya. Ada sekitar 19 juta lot. Nah, mereka ini SH, PG, HD sama FZ. Yang underwriter-nya itu kalau dihitung sekitar 15 jutaan. Ya, 15 juta lot. Nah, nanti kita hitung yang udah dikeluarin berapa ya. Nah, kalau kita hitung itu sekitar segini ya. Ini perkiraan saya itu sekitar 64% dari 23% yang saham beredar di masyarakat. Jadi underwriter-nya sudah mengeluarkan dari sahamnya itu sekitar 64% dan sekitar setengah lebih lah. Mungkin sebagiannya masih dipegang sama orang-orang yang mungkin ada orang investor ya. Karena yang udah habis itu sekitar yang udah dikeluarin ya sampai tanggal 25 itu sekitar segini nih. Berarti ada sekitar 5 juta lot lagi ya, 5 juta lot saham lagi yang belum beredar. Baik, jadi kesimpulannya dari tanggal 10 sampai tanggal 25 itu underwriter udah mengeluarkan sekitar 62% saham. Nah, kita lihat dari bandar detektor, bandar volume, memang benar ini udah
terakhir kemarin ya. Nah, berapa tanggal 25-an sampai tanggal 25 ya. Ini saya hitung sampai tanggal sini nih. Jadi sini itu kan karena lihatnya ini besar, agak besar, ini kecil banget. Nah, saya ambil yang di sininya nih, tanggal 25-nya. Jadi kemungkinan ini udah habis. Tapi nggak tahu udah habis apa belum, masih ada sekitar 5 juta lot lagi ya. Nah, itu bagaimana yang 5 juta lotnya lagi, kita tidak akan pernah tahu yang 5 juta yang pegang siapa. Tapi yang udah pasti si underwriter udah mengeluarkan 62% saham yang beredar di masyarakat. Baik, nah ini catatan saya nih. Mari kita lihat kasus tanggal 3 Januari. Tanggal 3 Januari letaknya ada di, saya lihat dulu ya. Nah, 3 Januari ini letaknya di sini ya. Ini waktu mau pengangkatan ya. Pengangkatan di sini. Kita lihat apa yang terjadi. Waktu tanggal 3 Januari, nah seperti ini nih. Ada ZP ya. Tapi di gross. Jadi yang berusaha ngangkat di tanggal 3 Januari adalah ZP, bukan underwriter tapi ZP mencoba untuk mengangkat. Nah, siapakah ZP ini? Ya, kita lihat lagi. Nah, di sini itu ZP ya. ZP tidak terdeteksi ya, ZP ya. Tapi kalau di gross, lihat di gross. Nih, lihat. ZP ada ya. Dia transaksi istilahnya kayak scalping sebesar segini ya. Nah, terus kita lihat lagi tanggal 19 ya, 19. Nah, kasusnya tanggal 19 itu di sini nih. Ada kecil, dia dinaikin ke harga kurang lebih sekitar 5556 lah ya. 5556. Nah, dan terjadi seperti ini. Ya, tanggal 19-nya. ZP dia akum ya. Tapi di sininya nggak ada ya. Nah, lihat di net kan. Lihat di netnya ya, lumayan besar kan akumnya kan, segini. Nah, dan apa yang akan terjadi, kita lihat di tanggal 22 Januarinya. Kita lihat tanggal 20 Januari. Nah, yang terjadi nih, jadi di sini itu nih 22 Januari itu ZP langsung ngebuang. Kemarin beli, langsung ngebuang. Kita kasus tanggal 23-nya sebelum pembantaian. Tapi lihat di sini nih. Ya, ini kan underwriter nih. Ya, ZP sama HD itu kompak jualan, kemarin beli, sekarang si ZP-nya kompak jualan. Kita tanggal 23-nya lihat. Nah, tanggal 23 ternyata ZP dia jualan lagi, SH underwriter juga jualan lagi, sama FZ juga jualan lagi. Peak tanggal 25-nya. Tanggal 25-nya 2524. Nah, tanggal 24 nah, ZP ngangkat nih. Dia beli segini ya. Kita lihat di gross. Tuh. Masih ada ya, istilahnya SH masih ngebuang ya. SH masih ngebuang. Terakhir tanggal 25 kita lihat di grossnya seperti ini grossnya. Nah, tanggal 25 si ZP gak melakukan apa-apa di netnya. Kita lihat di grossnya. Nah, di gross juga tidak melakukan apa-apa, malahan di tanggal 25 itu si underwriter yang ini nih ya tidak membuang sama sekali. Tapi tanggal 25 nih ya, broker-broker ini karena mungkin antusias ditaikin, akhirnya karena di sini sempat naik dikit kan, sempat naik dikit.
Padahal ini ada hari-hari dimana si underwaternya itu ngebuang barang. Baik, selanjutnya. Jadi waktu tanggal 24 nih, tanggal 24 ya Januari, si JP kan akumulasi segini tanpa menjual. Ya, tanpa menjual nih. Tapi underwater masih ngebuang barang. Nah, kita akan kita akan saksikan gitu loh, bagaimana si ZP ini beraksi lagi. Apakah ada kerjasama lagi atau hanya pengalihan aja? Nah, kita tidak akan pernah tahu ya. Kita tidak akan pernah tahu apakah ZP sebagai pengalihan atau ZP yang kejebak. Nah, kita tidak akan pernah tahu. Mari kita lihat di tanggal Februari, di bulan Februarinya ya. Di bulan Februari nih, si underwriter masih ngebuang ya, tapi ZP tidak melakukan akumulasi, hanya per tanggal 24 dia melakukan akumulasi aja. So habis itu dia tidak melakukan apa-apa, tapi si SH masih jualan ya, si underwriter ya. CP juga masih teruskan jualan. Dan hari ini underwriter juga tidak jualan. Nah, ini underwriter kenapa cuma beli 2 biji? Ya mungkin sorry ini bukan underwriter ya, underwriternya SH ya, bukan DH ya. Ini mau yang coba-coba aja, mengerita coba-coba. Sorry. Nah, ini yang akumulasi, yang coba-coba nih ya, ketahuan ya seperti ini. Tapi ini ada broker besar ya. Nah, ini broker besar juga nih ya. Ingat ini NI itu broker besar ya. Dia duitnya ini lumayan ini ya. Dan XL sama XC juga sama CC nih, itu patut diperhitungkan. Ingat ya, kadang-kadang XL sama XC atau sama, apalagi CC ini CC ini CC kadang-kadang CC itu ada yang nyamun jadi poren loh, Cuman saya selama ini kalau XL sama XC itu belum ada yang nyamun jadi poren. Tapi kalau CC itu sering. Ya, sering nyamun jadi poren. Ya. Kalau di sini sih saya lihatnya sih ini kayaknya bukan poren ya. Bukan poren. Bukan poren, dia retail juga mungkin ya. Domestik juga yang aku mengatakan banyak kan, retail juga yang masang di daftar di broker ini ya. Nah, yang menjadi perhatian, ingat yang menjadi perhatian ya, kita mulai dari gap nih, ingat nih, gap yang down ketutup ya kan, ini gap down tapi ketutup ya. Ini kalau istilahnya itu ada istilah gap and down, gap up sama gap down ya. Nah, ini yang gap downnya ini tertutup ya. Nah, ini ada gap kecil di sini nih. Apakah ini pancingan? Nah, kita tidak pernah tahu ya. Karena hukumnya itu gap itu harus ketutup. Ingat ya, hukumnya itu kalau di teknika analisis itu si gap itu harus tertutup. Cuman kita nggak pernah tahu, karena kan yang ngegambar ini nih ya market maker gitu loh. Dia mau gambar double top gitu istilahnya, apalah doji. Nah, kan mereka sampai gap aja istilahnya mereka yang ngebentuk ya. Nah, ini gap di sini juga, ini ada gap kan. Akhirnya ketutupnya di sini kan. Ini kan gap nih. Waktu pertama kali IPO kan langsung ke atas kan kosong di sininya nih. Akhirnya ketutup di sini ya. Nah, ini satu lagi nih. Karena ini kan garis garis bandar volume ya, udah ke bawah banget. Cuman ini kan yang warna ini nih, yang saya bedakan, ini adalah poren. Nih, poren sempat ngejatuhkan di sini ya, udah banyak banget ya. Tapi di sini mau ngangkat lagi nih, ini juga ini dia, jadi si bandar volumenya ngebuang, porennya ngangkat. Nah, kalau di sini sama nih, karena mungkin saling kuat-kuatan aja di sini nih antara bandar sama poren ya, kalau nggak kerjasama gitu kan. Tapi yang anehnya itu
Di sini gontok-gontokan, cuman di sininya ya dia masih ada barang. Masih ada barang ya. Ini tandanya kalau gini masih ada barang, belum sampai ke bawah sini ya. Ini masih ada barang, kadang-kadang sedikit keluar, sedikit nambah. Ada 1 hari kemarin, walaupun kecil nih, ini nambah nih. Nah, saya perkirakan walaupun udah gocap 2 kali ya, 1, 2. Nah, sekarang yang ketiga, 3 kali berarti ya. Ini 1, 2, ketiga, ini ketiga kalinya digocap. Nah, tinggal bagaimana kedepannya STRK ini. STRK ini tergantung dari underwriter, dia mau buyback lagi apa enggak. Nah, tadi tanggal 24 itu kan si ZP itu masih ada barang, nilainya sekitar 1,1 miliar ya. Nah, bagaimana ke depannya? Apakah si ZP itu udah ditinggalkan atau hanya mancing saja biar retail juga terus beli? Kan buktinya kan retail kita itu beli terus walaupun sedikit. Apakah memancing itu? Jadi akan kita tunggu itu bagaimana underwriter, bagaimana keseriusan dari emiten STRK ini ya. Atau siapa tahu underwriter itu mengalihkan kepemilikan dari emiten ini ya, lapak dagang ini, mungkin situlah katanya yang mainin. Nah, biar saya pensiun gitu kan, soalnya tarikin barang ya. Mudah-mudahan seperti itu yang kita harapkan, seperti itu ya, karena mungkin banyak sekali yang nyangkut di sini ya, yang banyak nyangkut di sini ya. Isa dulu sebentar ya. Baik, udah. Nah, jadi mudah-mudahan si underwriternya itu ngangkat lagi ya, atau buyback atau melalui broker yang lain. Nah, satu lagi. Nah, ini kan tahanan 1 juta nih. Sorry, ada tukang paket. Nah, ini nih. Nah, ini tahanan ini kan 1 juta nih. Kemungkinan ini nakut-nakutin retail juga. Kemungkinan benar gitu, retail pasang pengen pada kabur gitu kan. Tapi nggak bisa kabur juga kan, karena nggak ada yang nadah gitu kan. Walaupun yang beli kan sedikit-sedikit. Karena hari ini aja kan transaksi segini ya. Nah, ini pasangan kan gede-gede nih. Pasangan kan gede-gede. Andaikan retail pasang di sini. Di sini aja udah 1 juta ya. Kenapa pasang di sini gitu ya? Kalau retail ya. Tapi tidak kemungkinan ini retail juga ada yang masang. Tapi keyakinan saya, nah ini yang pasang bukan retail gitu ya. Keyakinan saya ya, ini yang pasang bukan retail. Ya. Walaupun banyak nih yang pasang, teman saya kayaknya ini yang pasang bukan retail. Nah, jadi mudah-mudahan lihat speknya juga nih. Ada frekuensi analyzer itu udah sekitar hari kemarin. Tinggi banget kan? Tinggi banget. Ya, mudah-mudahan kedepannya STRK cepat diangkat dan yang nyangkut cepat terjemput, atau yang mau cut loss di harga 50 nunggu saja ya. Mudah-mudahan dipercepat ya. Kalau lama juga harus sabar, ingat ya, harus sabar ya. Segitu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman. Mudah-mudahan si underwriter buyback lagi sahamnya ataupun diganti dengan yang lebih baik, karena udah ada ganjalan segini ya. Lagi mikir kali ya, kalau enggak si underwriter ini nih, bukannya underwriter, makasih broker ini mudah-mudahan bisa ngangkat. Baik, segitu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman. Ciao.